lagi ada di Pasar Sentul City, bukan buat belanja, tapi mau cari ramen yang tersembunyi di area pasar sini, guys. Lokasinya sebelum pintu keluar, kalian belok kanan, terus ketemu deh Airu Ramen. Ternyata bangunannya Jepang banget, guys. Gak nyangka Mimin di dalam area pasar ada tempat makan ramen yang berasal di Jepang. Yang khawatir tentang kehalalan, mereka bahkan udah dapet sertifikat halal MUI loh. Untuk ramennya, Mimin pesen chicken chashu paitan ramen. Disajinya masih panas-panas kayak gini, guys. Mantep banget. Bentuk mie-nya pas dan ini teksturnya kenyal, slurpy. Terus chicken chashu-nya ngeluarin aroma smoky gitu. Enak banget. Kuahnya direbus selama 9 jam jadi mengandung kolagen. Parah sih, ini ngaldu banget kuahnya. Terus toppingnya tuh ada nori crispy. Tuh beneran se-crispy itu, guys, norinya. Kuahnya yang ngaldu cocok banget dimakan pakai telur omega yang creamy. Banyak aneka sushi juga, guys, di sini. Yang Mimin pesen ini kani mentai roll. Wah, saus mentainya juara sih. Kalau mau lebih nampol, makannya tuh pakai wasabi dan soyu. Dicampurin jadi satu terus dicelupin ke sushi. Wah, mantep banget, guys. Yang Mimin kaget tuh chicken karagenya ya, pakai saus nanban yang creamy dan ayamnya tuh juicy banget. Udah tempatnya nyaman, kalian bisa sambil ngopi pula di sini. Komplit banget kan? Kalian wajib samperin Airu Ramen. Pengen ngerayain Natal tapi kuenya pakai kunafe khas Timur Tengah. Nah, ini baru indahnya toleransi. Kalau kalian lagi cari artisan cake tematik, harus ke Lesadi ini ya. Toko kue ini tuh awalnya hidden gem jualan di rumah, dan sekarang mereka udah punya ruko sendiri di tengah kota. Pas awal masuk pasti langsung dibikin salfok sama kuenya yang cantik-cantik. Desainnya tuh elegan, mewah, nggak pasaran kayak kue-kuetan di tempat lain. Karena bentar lagi Natal, pastinya Mimin hunting kue dong buat acara Natal di rumah. Lihat deh, gemes banget kan, lengkap sama hiasan Santa Claus dan pohon Natal. Untuk edisi Natal ini ada Mary Berry, Japanese Berry Frosting, Boston Berry, dan yang unik tuh ada dark coklat kunafa. Nah lo, berasa Natalan di Timur Tengah gak sih? Jadi setiap layernya tuh ada krim pistachio, kunafa, coklat sponge cake, dan dark coklat mousse. Serius guys, ini tuh enak banget. Gak cuman kuenya aja yang cantik, perpaduan rasanya tuh bener-bener pas, dan yang terpenting gak kemanisan. Karena konsep mereka dari dulu tuh bikin kue yang less sugar, dan bahan-bahan yang mereka pakai sangat berkualitas ya. Selain whole cake, ada yang versi petit cake. Ya ampun, krim blueberry mereka ini pakai buah asli, guys. Semua cake di sini halal, no rum, no alkohol. Pokoknya kalian wajib order di Lesadi. Jagonya bikin roti banjir. Buset, deres banget itu lelehannya. Sekarang Drang Baker buka cabang baru yang lebih besar, guys. Akhirnya ini tuh lokasinya di Jalan Panaitan, Bandung. Gak perlu waiting list lagi deh. Bahkan kalian udah bisa nongki-nongki juga di sini. Dimana ada Drang Baker, di situ pasti ada keramaian ya. Ya iyalah, ini kan emang bakery terenak nomor 1 di Bandung. Pertama ada Snow Melty. Semua rotinya tuh lembut karena pakai Hokkaido ban, resep asli dari Jepang. Sampai-sampai bakernya pun belajar langsung ke Jepang loh. Dan proses bikinnya aja sampai 12 jam. Kualitasnya nggak perlu diraguin lagi. Yang ini tiramisu tuh. Bahkan lembut dari rotinya ini bukan karena pengawet atau pelembut buatan loh. Next ke aneka cake-nya ya. Yang di torch ini namanya Greek Yogurt Cheesecake. Balance banget rasanya, ada creamy, cheesy, asam dari yogurt, dan manis dari karamelnya. Satu lagi yang lagi viral nih, Bass Melting Cheesecake. Ya ampun, bener-bener langsung lumer di mulut. Lanjut yang ini namanya ice cream cake. Padahal udah mangap banget ya itu, tapi nggak cukup guys, saking tebelnya isian ice creamnya. Yang Mimin suka, semua cake dan rotinya tuh gak lebay gitu loh manisnya, karena semua bahan dan susunya pun mereka impor. Nah yang ini menu baru dan cuman ada yang di cabang ini ya, Burnt Toast Hot Plate. Susunya disiram di atas hot plate yang panas, rotinya manis, ada asinnya. Sensasi panas dan dinginnya ice cream tuh bener-bener enak banget. Karena di cabang baru ini bisa nongki lebih lama, jadi Mimin pesen juga tiramisu latte buat ngopi. Dan yang seger-seger pesen mango frappy. Kalau ke Bandung wajib hukumnya ke Drang Baker ya. Paling suka deh sama seafood fresh yang dimasak pakai api tinggi. Dan kalau di sini walaupun kepitingnya nggak terlalu gede, tapi udah dipastiin banyak dagingnya kayak gini guys. Pokoknya puas banget deh makan seafood di Seafood One ini. Gak usah bingung, soalnya lokasinya tuh pas di exit tol Cibubur, kota wisata. Dan mereka juga ada cabang di Ben Hill loh. Dan cuman mereka doang satu-satunya seafood yang buka sampai jam 3 subuh. Seafood di sini tuh bener-bener fresh dan selalu dimasak pakai saus-saus spesial dan pakai api yang tinggi. Teknik masak kayak gini yang bikin aroma seafoodnya tuh makin keluar guys. Gak heran ya kalau rumah makan ini tuh selalu rame. Nah ini Mimin pesen seafood mix saus padang. Mulai dari udangnya gede-gede, fresh banget. Cuminya juga empuk, gak alot gitu guys. Apalagi kepitingnya ini nih, dagingnya manis, dipaduin sama saus padangnya yang mantep dan pedesnya nampol guys. Terus di dalam seafood mixnya ini tuh udah termasuk jagung. Lanjut Mimin juga pesen udang saus telur asin. Mimin makannya pakai nasi plus cah kangkung.
Pas Mimin makan, kagumnya tuh masih kres-kres gitu loh teksturnya. Dan ukuran udangnya ini gendut-gendut ya, luarnya crispy dan bumbu telur asinnya gurih banget. Nah, selain seafood, di sini juga ada prasmanan lalapan gitu. Mulai ayam, bebek, lele, dan ikan nila kayak yang Mimin pesen ini. Udah lengkap sama sambal dan lalap sayurnya juga. Mantep banget guys, sambelnya pedes nampol, makannya pakai terong yang manis, cocok banget loh. Gak lupa dong nyeruput sayur asemnya juga. Udah deh, mending buruan langsung samperin seafood one. Sekte makan bakmi pakai pangsit chili oil. Ini hacks terenak yang pernah Mimin cobain guys. Apalagi kalau bakmi di sini wangi, gurih, kena pedasnya geraknya chili oil. Mantep banget. Di antara menjamurnya kopi tiam, andalan Mimin tuh di sini guys, bakmi ayam 58. Kopi tiam yang lain tuh kayak dibuat-buat gitu ya suasana peranakannya, tapi kalau yang ini bangunannya bener-bener jadul, adem, dan vibes Cina peranakannya kerasa banget. Setiap sudutnya tuh cocok banget buat foto-foto ala vintage gitu. Nah, ini nih the OG bakmi mereka yang resepnya tuh langsung dari Lanzhou, Tiongkok loh. Tapi tenang aja, mereka buat yang versi halalnya ya guys. Toppingnya pakai ayam kok, jadi semuanya bisa makan. Pertama ada bakmi jamur ayam. Bakminya tuh kenyal, wangi, dan topping ayam jamurnya ini manis tapi juga gurih banget. Kalau kesini sih mending pesen paketan ya, kayak paket bakmi A. Udah sama kuah bakso, roti bakar coklat atau asin, dan es teko. Bakminya ada yang kalong, warna hitamnya ini dari charcoal ya. Ya ampun, topping ricanya tuh sedep banget guys. Nah, ini tuh juga bisa dipaketin kayak bakmi D ini, pakai kuah pangsit, egg tart ori atau asin, dan es coklat. Sekarang juga ada menu baru per dimsaman guys. Mimin paling suka sama siomay dan lumpia udang kulit tahunya. Kalau di Bandung sih nggak boleh kelewat bakso goreng di sini ya. Baksonya kriuk tapi juga cuy gitu di dalam. Terus aneka roti-rotiannya ini wajib kalian cobain guys. Lihat aja tuh kayak toastnya, tebel banget kan butternya, dan selai serikayanya ini legit banget. Dan semua minumannya tuh diracik dari nol loh, jadi bukan pakai yang sasetan gitu. Yuk guys, kalian cobain. Guys, Mimin lagi ada di Jogja. Terus ini Mimin nemuin spot ngadem plus tempat makan yang jadul banget. Ini namanya Warung Ngeselan. Masya Allah, hijau banget guys, karena ini pinggir sawah. Ademnya. Nih, artis-artis sudah pada makan di sini dan juga udah halal MUI. Sistemnya prasmanan guys, ambil-ambil sendiri. Terus enaknya nggak terlalu crowded, jadi cocok buat kalian yang mencari ketenangan. Nasi, oseng, dan lauk-lauknya tuh banyak banget, ambil-ambil sendiri. Udah berasa pulang kampung gitu guys, kayak rumah sendiri. Dan pastinya makanannya tuh deso banget, sesuai selera Mimin. Kalau ke Jogja wajib banget nih telur crispy-nya. Gedenya. Jangan lupa ambil sambal juga ya. Di sini ada kue nona manis juga tuh, baru matang, masih anget-anget. Awali dengan gedang goreng Jogja. Dengerin deh, ini tuh keras banget karena digoreng dadakan. Yang paling besar di sini tuh oseng paru pedesnya ini guys. Makan pakai krecek dan sambal, enak banget. Jangan lupa kerupuk kampungnya. Ini sederhana tapi nikmat. Menu baru mereka ini juga jadi primadona guys, cumi hitam. Tipe masakan di sini tuh emang sedep banget ya bumbunya. Dan semuanya tuh masak di hari yang sama guys, mulai subuh. Kalau kesini wajib pesen mangut lelenya guys. Kuah santannya tuh pedes mantep. Nah, ini cuman bisa kalian temuin di sini, brongkos, gurih dan kemanisan. Mimin suka guys. Terus ini bubur sumsumnya kalian bisa ambil-ambil sendiri. Ada jenang grendulnya, komplit banget. Ini kalau kalian lagi liburan ke Jogja wajib banget mampir ke Ngeselan. Diajarin bikin kimchi sama apa-apa Korea. Satu. So this kimchi is halal? Kimchi halal ya? Ya, bahannya semua halal. Semuanya halal. Guys, Mimin lagi ada di Kokas dan ternyata di sini tuh lagi ada event K-Food Pop-Up Store. Eventnya tuh ada di 2 titik ya guys, ada di Grand Atrium dan Mosaic Walk. Event ini tuh tajuknya K Halal Universe. Jadi di sini tuh kalian bisa belanja produk asli Korea yang halal. Ini tuh menandakan kalau perusahaan Korea di Indonesia tuh udah siap terhadap regulasi halal di Indonesia. Pemerintah kita sendiri loh yang mengeluarkan kebijakan BPJPH wajib halal Oktober alias WHO yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026. Di sini kalian bisa tuh nemuin produk Korea yang udah halal. Bisa icip-icip juga. Mimin juga borong nih beberapa. Kalian bisa main games juga di sini guys. Nanti kalau berhasil bisa dapetin voucher 10.000. Vouchernya bisa buat belanja produk-produk Korea yang ada di Mosaic Walk tadi. Kalau udah belanja minimal 200.000, kalian nanti dapat voucher untuk ke piknik area dan makan ramen gratis. Ini bikin ramyonnya juga canggih banget guys, kayak di Korea. Dan udah free topping gitu. Ini Mimin pilih odeng dan cheese. Udah
Udah jadi ramyonnya. Dan makannya tuh kayak piknik di Sungai Han. Tapi yang paling terpenting apa guys? Ya halal MUI. Kalau kayak gini kan kita sebagai warga Indonesia nggak perlu khawatir. Dan pastinya Mimin juga dapat goodie bag oleh-oleh dari K-Food Pop Up Store. Ada mug, kipas, keychain, terus ada minuman dan mini lever. Jujur seru banget sih eventnya. Apalagi ini nih, kita tuh bisa diajarin bikin kimchi sama orang Koreanya asli loh. Dan ini gratis, bisa kalian bawa pulang guys. Event ini tuh ada dari tanggal 10 sampai 19 Juli 2026. Pastinya bintang tamunya tuh juga seru-seru guys. Dan pas Mimin kesini ternyata ada boyband Asen. Cus, yang penasaran buruan samperin. All you can eat masakan rumahan cuman 10.000. Bisa ambil sepuasnya sepiring penuh guys. Udah bisa ambil nasi, orek tempe, sayur lodeh, dan sambal sebanyak-banyaknya sampai sepiring penuh. Harganya tetap sama 10.000. Ini hidden gem yang harus kalian tahu sih. Namanya Warung Bakira. Siapa sangka nggak cuman makanannya yang homey, suasananya juga rindang, adem banget. Ada ikan dan emeng juga di sini. Selain nasi paket yang bisa ambil sepuasnya cuma 10.000, kalian bisa nambah lauk dan aneka oseng yang banyak jenis. Dan semuanya ini masakan Jawa selera Mimin. Harganya juga termasuk murah banget. Heran deh, kayaknya mereka ini gak cari untung. Tuh nasi paketnya Mimin tambahin mangut lele dan juga kikil. Kikil sejumbo dan setebal ini, tapi begitu masuk mulut lembut banget guys. Terus gak ada bau amis-amisnya. Bahkan mangut lelenya ini juga enak banget, persis kayak yang ada di Jawa Tengah. Yang paling dicari orang-orang tuh sego oseng yang 8 ribuan ini. Udah komplit sama bihun kecap dan juga orek tempe. Tambahin oseng daging ngadalan mereka dan juga ayam bakar. Makannya pakai tangan kayak gini. Aduh, mantep banget. Oseng dagingnya lembut, bumbu ayam bakarnya ngeresep sampai ke tulang. Bener-bener ngobatin Mimin sama masakan rumahan sih. Tambahin oseng cumi dan oseng udangnya. Sederhana, murah meriah, definisi kenikmatan yang sesungguhnya ya guys. Di sini juga ada aneka gorengan yang proporsinya tuh cuma 10.000. Waduh, kalau masakannya seenak ini dan harganya dikasih murah, Mimin doain makin laris deh. Makanya yuk kalian ramein Warung Bakiran. Makan bebek yang berlemak kayak gini nggak perlu worry guys, karena ini tuh nggak digoreng. Nah, ini kan kelihatan Kak tanpa minyak bebek sama ayamnya. Untuk sambelnya ini juga tanpa minyak Kak. Sampai kondimennya pun gak digoreng. Kalian pasti kaget karena Mimin tuh lagi ada di Bebek Goreng Haji Slamet by Waroeng. Sekarang mereka tuh ngeluarin menu baru guys, bebek dan ayam kukus. Permisi, untuk pesanannya semuanya ini dikukus ya Kak, tidak digoreng. Tempe, tahunya, ayam nggak digoreng semua Kak, dikukus jadi tanpa minyak ini. Lebih sehat ya ini mas. Iya, lebih sehat. Wow, Mimin pesen satu paket udah selengkap ini sama minum juga. Ini bebek kukusnya guys. Lembut banget kan? Wah, ternyata kalau dikukus bebeknya tuh jadi lebih juicy dan lembut. Ini makan pakai sambal bawang yang tanpa minyak. Karena ini tanpa minyak, jadi sambalnya tuh lebih pedes. Bisa upgrade sambal juga loh guys. Ini Mimin upgrade sambal pecah, dimakan pakai bebek kukus yang dada. Bumbu gurihnya tuh ngeresep banget. BTW ini sambalnya pedes juga guys. Sekarang ayam kukusnya guys, pahanya doang segede ini loh. Tambahin sambal korek guys. Jujur ini gede banget ayamnya. Kalau dikukus kayak gini kan proteinnya lebih maksimal guys. Dan cita rasa gurih khas bebek goreng Haji Slametnya tuh juga nggak hilang. Makannya pun juga tetap enak guys. Ada lalapan, terus tempe dan tahunya ini juga dikukus. Tapi beneran tetap enak. Buat yang anti sama goreng-gorengan, menu ini penyelamat banget sih. Ini yang dada ayam guys, lihat tuh, lembut banget kan dagingnya. Belum lagi kulitnya, berlemak, juicy. Baru kali ini Mimin suka sama makanan yang dikukus. Beneran seenak itu. Buat kalian yang penasaran, cus langsung samperin Bebek Goreng Haji Slamet by Wareng. Manan pempek terami. Ini apa sih bedanya mbak? Sampai rebutan guys. Nah ini guys, otak-otak asli Pangkal Pinang itu ternyata udah buka di Jakarta, tepatnya di Batu Tulis. Ini otak-otaknya asli Bangka ya? Iya betul, asli Bangka. Kita menggunakan 100% ikan tenggiri. Nah yang pertama kita ada otak-otak daun. Yang kedua ada pempek ikan, ada pempek udang juga. Terus ada bakso ikan, bakso udang. Terus ada, nah ini yang favoritnya kita nih, ada empiang. Dia rasanya krenyes-krenyes. Nih guys, sambil ambil sendiri guys. Ini Mimin ambil otak-otak. Ini tuh masih anget banget guys, aromanya smoky. Seumur hidup Mimin nyobain otak-otak ikan tenggiri. Ini yang paling enak guys, ngikan banget. Terus aroma daun pisangnya juga berasa. Pempek udang dan ikannya kita sambelin terasi. Tepungnya ini kayak perekat doang gitu, cuma didominasi ikan sama udang. Nah saus tauconya ini bestseller
lapar banget. Kita kecerotin ke bakso ikan dan udang. Orang Bangka emang ahlinya ya bikin olahan ikan dan udang. Empiangnya ini jangan sampai di skip, gurih, renyah. Terus di dalamnya kenyal-kenyal karena terbuat dari kulit ikan. Aneka cemilan khas Bangka lain juga ada guys. Contohnya ini nih, bujan. Dia tuh terbuat dari talas ya yang digoreng dalam minyak panas. Dessertnya Mimin pesen es campur. Gila, ini menggunung banget loh. Semua makanan di sini tuh 100% halal dan udah ada versi frozennya. Terus mereka juga lagi ngadain anniversary. Cus kepoin IG-nya. Tuh guys, ini rame banget loh yang ngantri.